Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Nurfadila dengan NIM 8604661689. Di sini saya akan melakukan praktek untuk memenuhi tugas PDGK 4107, yaitu tentang kelistrikan dan kemagnetan. Pada kegiatan praktek 1, kelistrikan dengan judul percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak dapat mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang diperlukan di sini adalah baterai, kemudian kabel, lampu satu buah, dan berbagai bahan uji. Dalam berbagai bahan uji di sini saya menggunakan kawat besi, kawat tembaga, kayu, grafit atau mata pensil, kemudian kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Yang pertama, percobaan arus listrik. Langkah-langkah percobaan, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Kemudian hubungkan kabel pada kutub positif dan kutub negatif. Salah satu ujung kabel dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian tentukan bahan yang telah disediakan tadi apakah termasuk konduktor. Jangan lupa catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama adalah kawat besi. Pada kawat besi lampu menyala, berarti kawat besi merupakan konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Pada kawat tembaga lampu juga menyala, berarti kawat tembaga merupakan konduktor. Yang ketiga adalah grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, lampu menyala, berarti grafit atau mata pensil merupakan konduktor. Yang keempat adalah kertas. Pada kertas, lampu tidak dapat menyala, berarti kertas merupakan isolator. Pada tas plastik, lampu juga tidak dapat menyala, berarti tas plastik merupakan isolator. Setelah itu pada air keran. Pada air keran sama, lampu tidak bisa menyala, berarti air keran merupakan isolator. Kemudian yang terakhir adalah air garam. Pada air garam ternyata lampu menyala, berarti air garam merupakan konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang menghantarkan konduktor antara lain yaitu kawat besi, kawat tembaga, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator. Yang kedua yaitu percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti ini. Sambungkan pada baterai apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Ternyata hasilnya lampu menyala, namun redup. Pada percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Kita menggunakan 2 baterai. Pada percobaan ini, lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Pada percobaan keempat, buatlah rangkaian seperti berikut. Kita menggunakan 3 baterai. Pada percobaan keempat, hasilnya lebih terang lagi
karena muatan listrik lebih besar lagi. Hal ini terjadi karena baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah benda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.